bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview kembali monster yang dari era Metro ya. Namanya adalah Mr. Not Found dan ini juga ada era saganya ya. Jadi lumayan bisa mendapatkan gems. Bisa mungkin kalau kalian punya di storage, di hedge ya. Ini saya rank up dulu. Oh ya, saya juga mau menginfokan sekalian kalau di member channel saya lagi ada diskon member tinggal Rp4.000 yang sebelumnya Rp20.000 sampai Rp150.000 ya. Untuk Mr. Not Found sendiri ini sudah diciptain kurang lebihnya sekitar 4 tahun. Kalau untuk Mr. Not Found untuk push trophy dia tidak termasuk yang terbaik karena memang eranya sudah 4 tahun lebih ya. Jadi untuk monster yang dipakai untuk push trophy itu minimal atau maksimal itu 1 tahun berjalan ya. Jadi monster era terbaru seperti itu. Kalau dipakai di Cavern of Assassin buat mencari cel Metro setiap hari itu ya masih boleh-boleh saja ya. Untuk bentuknya sih saya suka seperti superhero ya, superhero. Dan runnya terbuka semuanya. Ini dia hanya punya elemen air, dimana elemen air itu akan lemah terhadap elemen petir ya. Jadi tidak saya sarankan atau bisa dibilang harus membawa tanker kalau bertemu attacker yang berelemen petir. Jadi nanti Mr. Not Found agar tidak terkena pukulan si attackernya ya. Karena Mr. Not Found sendiri dia adalah support, darahnya itu tipis, support berelemen air, dan juga bisa memberikan efek damage dan penambahan damage ya, dan juga penambahan akurasi ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Dan juga water weakness, double damage. Oh bagus sekali, bagus sekali. Ini punya banyak sekali weakness ya. Jadi supportnya ini sangat-sangat berguna kalau menurut saya di era Metro ya. Untuk level 100 dia sudah punya kebal dari freeze ya. Ini menurut saya kurang sih untuk trade pertama ya. Mungkin bisa diganti kebal dari elemen thunder atau apa ya. Jadi biar nanti damage-nya yang masuk nggak terlalu sakit ya, karena dia lemah terhadap elemen petir ya. Nah kalau untuk kebal dari freeze ini dia akan kebal dari freeze dan juga mega freeze. Kalau dikasih efek stun, possession, corruption, baby reservasi dan juga lain-lain itu tetap saja masuk karena dia hanya kebal dari freeze, bukan kebal dari kontrol ya. Cuman lumayan sekali sudah punya kebal kontrol 2 biji, freeze dan juga mega freeze. Kalau untuk level 110 dia sudah punya kebal blind ya. Ini yang bagus karena memang era-era sekarang itu ya bisa dibilang itu ngontrol jalannya pertandingan itu lewatnya blind, bukan lewat dari efek seperti stun, freeze dan lain-lain ya. Jarang seperti total blind itu yang paling sering. Nah kalau untuk ST possession immunity ini yang bagus, dia akan kebal dari possession dan juga corruption, dan juga versi meganya juga hanya saja ini untuk dirinya sendiri. Jadi untuk tunggal ya, untuk tunggal, bukan untuk semua rekan tim. Nah untuk skill-skillnya 1 sampai 4 yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini, bisa kalian contoh kalau memang mau dicontoh ya. Nah special skill untuk skill 1 sampai 4 kita bahas di denguan sih ya, sekalian dicoba karena tadi ada efek-efeknya banyak sekali. Untuk special skill ataupun ultimate, will I ever be found, saya tidak akan pernah ditemukan. Artinya ya memang namanya Mr. Not Found ya, dia adalah orang yang tidak bisa ditemukan, menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Setelah itu dia memberikan efek try, disable, drowned dan juga freeze. Jadi ini enggak memberikan kerusakan sama sekali, hanya memberikan efek torture dan juga efek kontrol ya. Try disabling kalau kalian tanya. Ini menghilangkan efek positifnya seperti evasion, space time, regenerasi darah, double damage, triple damage dan lain-lain. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu termasuk efek positif ya. Jadi seperti itu juga termasuk pertahanan ya. Jadi dihilangin. Nah kalau untuk try disable ini sendiri seperti ini, evolving trait, semua monster musuh itu dimatikan selama 3 giliran. Dan trait ini kan berfungsi sebagai pelindung. Bisa dibilang nanti musuhnya nggak punya pelindung sama sekali karena nggak punya trait, nggak punya efek positif ya, dihilangin semuanya. Setelah itu diberikan efek torture berupa drowned yang berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% per elemen air setiap giliran selama 3 giliran. Dan dia juga punya pasif yaitu sembari memberikan kerusakan dia juga memberikan apa ya, pengurangan stamina sebesar 15% dari total staminanya.
itu juga selama 3 giliran juga. Nah kalau untuk freeze ini monster akan kalah dalam giliran selanjutnya dan juga akan menerima kerusakan kecil berelemen air. Maksudnya apa? Maksudnya monster musuh itu akan kalah dalam satu giliran selanjutnya, semua monster, dan juga nanti akan menerima kerusakan kecil sebesar 5%. Kalau Drowned ini kan 10%, ini 5% ya. Sebentar saya ke bounty dulu karena sekarang ada event ya. Tadi saya sambil nunggu stamina, ternyata udah di kill dulu. Ya wis, nggak usah terlalu digasin ya. Nomor 2 nggak hilang stamina sama sekali ya wis, nggak apa-apa. Dapat stamina dan kok stamina, dapat bounty coin tapi tanpa keluar gems ya, itu bagus ya. Gems saya juga habis, tinggal 86. Memang sedih karena memang saya nggak ngejar bounty ya, saya cuma ngejar FK nya doang buat di review karena saya nggak ngejar gemsnya, entah belum ada waktu mungkin saya ya. Ini tempatnya kemungkinan di sini di atas, berarti 3 ini, 3 peta ini. Nah berarti ini udah pasti bos, jangan hijau, ungu, mantap sekali ya dapatnya ungu. Kita kasih patokan 1 di sini. Di sini kita review lagi ya, karena ini buat sela-sela saja, ini buat sela-sela. Kenapa climbing tile-nya lama sekali? Apakah sinyal saya yang mengkolorkan? Saya juga nggak tahu. Oh ya, Mr. Not Found ini kan ada era saganya ya, jadi itu era saganya tersendiri. Kayaknya sesuai booksnya dia, 3 orang yang warna hijau sama apa gitu saya lupa, sama Malairon kalau nggak keliru, yang satu books sama ini. Jadi nanti nyelesainnya harus pakai 3 monster dan semuanya harus punya. Nggak boleh kalau punya salah satu apa 2 biji doang. Ini agak susah ya. Jadi, kalau nggak keliru Mr. Not Found ini era saganya mendapatkan rarity legendary buahnya, panen hero rarity L ya kalau nggak keliru. Nah untuk special skill tadi sudah, kita langsung ke relik, dimana reliknya ini paling tak sarankan adalah Torvagmas yang pertama, yang kedua adalah Mugstaff. Ini sangat support sekali Mugstaff. Kenapa saya bilang begitu? Pasif yang pertama, kalau rekan timnya ada yang staminanya di bawah 50%, langsung diberikan pengisian stamina penuh, bisa dipakai 3 kali untuk semua rekan tim ya. Jadi yang habis cuma setengah, mungkin ya cuma 1 monster kita, tapi langsung diisi semua monster kita untuk sana. Ini kalau kalian pakai relik ini ya bisa dibilang nanti nggak usah khawatir kehabisan stamina ya, karena ada pengisi stamina ya. Nah itu yang paling bagus. Nah kalau untuk pasif kedua, dia setelah memberikan kerusakan ke musuh, entah dengan one enemy atau multiple enemies, nanti musuhnya akan langsung diberikan efek nightmare. Semua musuh itu bisa dipakai 2 kali. Nah dan nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, contohnya musuhnya elemen tanah, maka kerusakannya menjadi 25% dan juga nyedot stamina 10%. Nanti dikombo dengan Drowned yang skill seperti ini, itu sudah bisa dibilang 35% dari total stamina musuh itu hilang terus setiap giliran. Jadi memang kombonya nyedot stamina, itu bagus dan memberikan efek tortur kerusakan tambahan. Sangat bagus sekali untuk Mugstaff. Yang kedua adalah Torvagmas, ini juga ngisi stamina, cuman untuk salah satu rekan tim. Kalau Mugstaff tadi untuk semua rekan tim ya. Nah kalau untuk yang bawah, pasif keduanya Torvag, dia itu kalau memberikan kerusakan ke musuh ya, dan musuhnya darahnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa curse ya, seperti itu. Itu adalah efek dari apa ya, Torvagmas. Untuk krunya yang paling tak sarankan sih, karena dia speed ya, maksudnya itu support, dia butuh skill tinggi ataupun jalan yang paling awal ya. Yang paling tak sarankan adalah 3 kuning. Levelnya 7-8 saja. Seperti ini ya. 3-3-nya warna kuning ya. Jadi dia membutuhkan kecepatan di atas attackernya. Sisanya dikasih penambahan darah juga boleh. Karena memang yang penting di atasnya attacker gitu aja. Untuk memberikan efek water weakness dan lain-lain tadi, biar kerusakan attacker kita itu sangat tinggi ya. Jadi ini 3 biji mungkin dikasih level 8 warna kuning kalau dimutate dengan penambahan darah ya, seperti itu. Nah untuk kombonya yang paling tak sarankan itu dengan attacker ya, bukan tanker, dengan attacker yang punya elemen air ataupun natur ataupun api. 3 monster itu sebisa mungkin kalau punya attacker 1 biji punya 2 elemen tersebut. Contoh attacker kita punya elemen air dan juga elemen natur. Nah itu yang paling bagus, ataupun air dan juga api, ataupun api dengan natur. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kerusakannya setiap skill akan dikalikan 2,5. Itu sakit sekali menurut saya.
Kita coba di sini saja untuk si siapa tadi namanya, Mr. Notpon. Mr. Notpon. Nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah tinggi-tinggi. Mr. Notpon. Elemennya apa ya tadi? Air tak? Air sih ingat saya ya. Mr. Notpon tadi. Nah ini, saya orang yang tidak bisa ditemukan, mungkin seperti itu artinya. Let me clean you, artinya biarkan saya membersihkanmu, menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh ya. Jadi kalau punya efek positif itu dihilangin salah satu musuh saja. Setelah itu diberikan efek Drowned ya, Drowned seperti tadi ya, udah tak jelasin. Stamina 42, koldonya 2, ini lumayan bagus. Skill kedua, dia memberikan efek Water Weakness. Memberikan kerusakan kecil juga. Memberikan kerusakan kecil urutan pertama low, berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu semua musuh ya, semua musuh akan diberikan efek Water Weakness, Nature Weakness, dan juga Fire Weakness. Artinya musuhnya, semua monster musuh akan lemah terhadap elemen air, elemen api, dan juga elemen natur. Jadi kalian pukul pakai elemen itu, nanti kerusakannya akan dikalikan 2,5 ya. Itu yang paling tak sarankan. Kalau ditanya Bang, Mr. Notpon bagus sekali karena dia punya Water Weakness ya, stamina 42 dan koldonya 2, punya elemen weakness, itu yang paling bagus. Dan juga bisa bersih-bersih. Ini skill ketiga, clean to kill, pembersihan untuk membunuh musuh, menghilangkan semua efek positif, menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh salah satu rekan tim. Setelah itu akan diberikan efek double damage. Nah, ini tak sarankan ditaruh di attacker kita ya, nanti kerusakannya akan dikalikan 2, terus dapat dari weaknessnya 2,5, itu sudah mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 4,5 ya. Semisal attacker kita memberikan kerusakan 100M, maka yang masuk ke musuh tinggal langsung 450 karena perkaliannya tinggi ya. Untuk skill keempat, Glasses for All, menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh salah satu rekan tim. Setelah itu memberikan efek penambahan akurasi sebesar 50% dan juga kebal dari blind untuk semua rekan tim. Jadi untuk kebal dari ini untuk semua rekan tim semua, precision sama kebal dari blind. Jadi nanti kalau musuhnya punya trait seperti harden atau bulwark, itu seperti tidak ada artinya karena dia punya presisi ya. Ataupun rekan tim kita terkena efek minor blind, daze atau blind, itu juga nggak ngaruh karena memang presisi, akurasinya bertambah tinggi ya. Untuk seperti ini sih kalau untuk anunya ya, untuk animasinya. Dia belakangnya tadi kayak keluar jetnya gitu ya. Ini di manual auto saja, entah menang apa kalah nggak tahu. Pokoknya seperti ini saja untuk reviewnya. Ini masih bagus, kalau mau dipakai di cavern boleh-boleh juga ya. Untuk relik sama rune juga yang tadi udah tak sarankan ya. Kurang lebihnya seperti ini saja untuk reviewnya. Terima kasih yang sudah join member dan subscribe, like dan komen ya. Saya juga sangat berterima kasih buat yang sudah memberikan kritik dan saran. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabut, Monster Legends Indonesia.